Shalom adik-adik, selamat jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih sayangnya, untuk berkat-berkat, kesehatan, kekuatan, damai dari surga, makanan, pakaian, teman, sahabat, dan juga keluarga. Tetapi dari semuanya bersyukur kepada Tuhan, karena Yesus telah mati bagi kita agar kita selamat. Sebelum kita belajar sekolah sahabat kita, baiklah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Biarlah ini menolong kami untuk selalu setia kepadamu. Roh Suci kiranya memberikan pengertian bahkan kuasa untuk menerapkan pelajaran ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita judulnya diam, perhatikan, dan kemudian bernyanyi. Jadi diam, perhatikan, kemudian bernyanyi. Dengan ayat hafalan yang terdapat di dalam Keluaran 15 ayat 2. Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Kupuji Dia. Ia Allah Bapakku. Kuluhurkan Dia. Ya, ayat hafalan yang penuh dengan puji-pujian dan syukur. Ceritanya begini adik-adik. Bayangkan sudah 400 tahun bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Sekarang waktunya mereka harus keluar dari Mesir. Bangsa itu telah menjadi sangat sedih karena semua anak-anak sulung sudah meninggal dunia. Ratapan itu memenuhi semua negeri Mesir. Dan Firaun mengatakan kepada bangsa itu, "Pergi, keluarlah dari tanah ini." Sebelumnya Musa telah memberikan petunjuk, siap-siap, kita akan segera pergi. Mereka sudah mengikat pinggangnya, mereka sudah mengenakan sepatunya, dan mereka dengan tongkat di tangan, mereka mulai berjalan, berbaris menurut suku-suku bangsa mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka keluar, berjalan menuju ke selatan. Sebenarnya itu bukan jalan yang mudah. Tetapi Tuhan mau mempersiapkan diri mereka untuk perjalanan ini. Mereka berjalan sambil membawa banyak sekali jarahan atau persembahan-persembahan yang mereka minta dari bangsa Mesir. Banyak sekali harta mereka. Belum lagi binatang-binatang, kambing, domba, sapi, dan segalanya. Mereka sekarang berjalan menuju ke Laut Merah. Dan di dalam perjalanan mereka itu adik-adik, kanan kiri kelihatannya gunung-gunung, tebing-tebing yang terjal. Dan di depan mereka Laut Merah. Seakan-akan mereka menemui jalan buntu. Dalam perkemahan mereka di situ, mereka sekarang dengan ketakutan melihat bangsa Mesir yang dipimpin oleh Firaun sendiri berjalan cepat dan lebih cepat dengan menggunakan kereta-kereta kuda dan orang-orang ahli perang. Adik-adik, mereka ketakutan, sangat ketakutan. Mereka mengatakan kepada Musa, "Musa, apakah tidak ada kubur yang ada di Mesir sehingga kami harus mati di sini?" Tetapi Musa meneguhkan hatinya. Dia menjadi sangat kuat, memohon kepada Allah apa yang harus dibuat. Sekarang ada petunjuk yang dilakukan. Musa harus mengangkat tongkatnya dan menunjukkannya kepada Laut Merah. Mujizat akan terjadi. Kembali Musa
berhadapan dengan bangsa itu. Dia mengatakan, kita tinggal berdiam, berhenti, karena Tuhan yang akan bekerja bagi kita. Bangsa Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan lihat lagi esok hari. Dan benar, ketika Musa menunjukkan tongkatnya ke Laut Merah, laut itu terbelah, membuat dinding yang tinggi kanan dan kiri. Tetapi jalan dengan penuh kekeringan dapat dilalui oleh bangsa itu. Adik-adik, ada tiang awan dan tiang api. Tiang awan menutupi mereka pada waktu terik matahari, tetapi tiang api menerangi mereka jika mereka berjalan pada malam. Di antara mereka bangsa Mesir dan bangsa Israel, awan itu bergerak menjadi pengantara. Bangsa Mesir terhenti karena mereka tidak melihat apa-apa, sementara bangsa Israel menyeberang. Dan setibanya di seberang, mereka bersyukur untuk kelepasan yang ajaib yang Tuhan berikan. Dan Miriam, pemimpin lagu itu, menyanyikan lagu-lagu syukur. Adik-adik, sementara itu apa yang terjadi? Bangsa Mesir melihat jalan itu kering. Mereka perintahkan, ayo kejar mereka. Mereka dengan kereta kudanya cepat-cepat melewati tanah kering itu. Di tanah yang dibatasi oleh dinding-dinding lautan. Tapi sangat menyesal adik-adik, kereta kuda itu akhirnya rodanya berjalan terseok-seok dan tidak bisa maju. Mereka baru menyadari bahwa mereka akan segera mati. Sebelum mereka melarikan diri untuk kembali ke darat, air itu telah bersatu. Dan apa yang terjadi? Semua bangsa itu mati. Adik-adik, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang di kanan kiri semua tidak ada jalan keluar. Di depan ada laut yang membatasi, tetapi ada satu jalan keluar. Walaupun di belakang ada tentara yang mengejar, kelepasan kita datang daripada Tuhan. Dari atas Tuhan penolong kita. Jadi berharaplah selalu kepada Tuhan. Di dalam kesulitan kehidupan kita pasti ada jalan keluar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami. Terima kasih untuk kelepasan Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Engkau juga akan melindungi kami dalam kehidupan kami. Walaupun banyak penderitaan, kesulitan yang kami hadapi, Tuhan akan membuka jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kita sampai di sini. Salam jumpa ya. Tuhan Yesus memberkati kita.